Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, walaupun diwarnai penolakan oleh masyarakat sipil dan ada juga demonstrasi, DPR tetap mengesahkan rancangan undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pada hari Selasa 18 November. Keputusan ini diambil dalam rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPR Puan Maharani. Tibalah saatnya kami meminta persetujuan fraksi-fraksi terhadap rancangan undang-undang KUHP. Apakah dapat disetujui menjadi undang-undang? Nah, seluruh peserta rapat paripurna pun kompak menyatakan setuju. Nah, pengesahan ini terjadi ketika para pegiat demokrasi menilai ada sejumlah pasal bermasalah dalam rancangan undang-undang tersebut. Apakah penerapan KUHP dan KUHP yang baru akan merugikan warga? Apakah memang ada pasal-pasal kontroversial? Lantas apa dampaknya bagi kehidupan berbangsa dan bernegara? Untuk membahasnya kami terhubung dengan pengamat kebijakan publik yakni Bung Rocky. Assalamualaikum Bung Rocky. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kang Nanang. Ya Bung Rocky, ini kan KUHP barusan ya dirapatkan dan semuanya setuju bahwa itu akan disahkan menjadi undang-undang. Nah, sebagian masyarakat bahkan para pegiat demokrasi menilai bahwa ini akan membuka ruang penyalahgunaan wewenang. Apakah seperti itu, Bung Rocky? Ya, sebelumnya saya menyapa dulu para pemirsa di berbagai penjuru negeri. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Nah, kalau bicara ada potensi atau peluang untuk terjadi abuse of power atau penyalahgunaan wewenang, di KUHP yang lama pun sudah terjadi kan. Nah, apalagi di KUHP yang baru ini ada beberapa celah yang mungkin justru menambah celah yang lebih luas atau lebih lebar untuk terjadinya penyalahgunaan wewenang atau abuse of power itu. Jadi kalau di yang lama saja itu sudah agak rigid, kemudian malah terjadi juga penyelewengan ke penyalahgunaan wewenang, apalagi jika di yang baru ini. Dan ini kan disahkan begitu buru-buru nampaknya, tanpa juga membuka ruang partisipasi publik, tidak transparan, tidak mau mendengarkan aspirasi masyarakat. Saya pikir itulah ciri dari karakter politisi hari ini, politisi sekuler yang sebenarnya mereka tidak tahu mengatasnamakan siapa, mewakili siapa, mengatasnamakan kepentingan siapa. Kalau sebenarnya kalau ditanyakan kepada rakyat, mungkin sebagian besar rakyat ya banyak yang nggak setuju gitu. Nah, kita lihat memang ada beberapa pasal yang memang berpotensi untuk terjadi penyalahgunaan wewenang. Terutama ada persoalan penambahan kewenangan di aparat, dan kemudian juga ada frase yang memberikan multitafsir atau celah bahkan untuk orang itu menafsirkan secara subjektif. Misalnya ada frase bila dalam keadaan mendesak. Misalnya keadaan mendesak itu kan harus didefinisikan. Desakan apa, modelnya bagaimana, ini kan harusnya diatur dulu dengan detail gitu. Sehingga tidak ditafsirkan subjektif oleh aparat penegak hukum. Ada frase dengan keadaan mendesak itu nanti dia bisa menahan, bisa menggeledah, bahkan bisa menyita barang, bahkan bisa sampai memblokir, gitu, menangkap bahkan dan menahan. Itu ada frase itu yang di apa yang dikhawatirkan oleh para pegiat aktivis HAM maupun para aktivis sosial yang lain, menganggap ini bisa terjadi penafsiran yang sewenang-wenang atau secara subjektif oleh aparatus sendiri dengan frase keadaan mendesak yang tidak dengan tegas didefinisikan. Nah, keadaan mendesak itu kalau dalam penggeledahan tanpa persetujuan atau izin dari ketua pengadilan. Padahal dalam KUHP yang lama itu untuk menggeledah harus ada izin dari ketua pengadilan. Nah, ini justru tidak ada. Jadi itu
bisa terjadi orang datang menggeledah tanpa izin ketua pengadilan dengan dalih atau asumsi ada keadaan yang mendesak. Nah, itu kan membahayakan hak-hak warga masyarakat itu. Justru membuat keresahan yang baru. Dan bukan hanya membuat keresahan yang baru di kalangan masyarakat, bisa menambah kesewenang-wenangan atau penyalahgunaan wewenang oleh aparat. Ya kalau dia lagi nggak suka sama Kang Nanang, datang aja menggeledah gitu. Dengan alasan, wah ada keadaan mendesak yang tidak sempat meminta izin kepada ketua pengadilan. Walaupun dipersyaratkan nanti harus minta izin, tapi kan sudah duluan dilakukan. Nah, itu yang menurut saya dalam KUHP ini ada persoalan yang cukup serius, menambah kewenangan, menambah pemberian celah, tetapi justru mengurangi hak-hak masyarakat atau kenyamanan masyarakat. Di situ mungkin yang perlu dielaborasi, dipersoalkan oleh para aktivis HAM dan seterusnya itu di situ Kang Nanang. Ya, Bung Rocky, apakah Bung Rocky melihat akan ada potensi ancaman kekacauan hukum dan potensi pelanggaran hak warga negara, Bung Rocky? Iya, kalau kekacauan hukum ya sangat berpeluang karena ada frase-frase yang tadi multitafsir. Kan hukum itu butuh kepastian. Dia harus punya hukum itu punya asas le stricta maupun le scripta. Jadi harus tertulis dengan tegas dan juga harus jelas itu. Nah, kalau itu dibuat frasenya dalam keadaan mendesak, boleh melakukan penggeledahan, bahkan menyita tanpa izin sebelum dapat izin ketua pengadilan, ini kan bisa kacau ini. Nanti pokoknya siapa saja aparat yang merasa tidak suka atau punya kepentingan dengan pihak lain, dia datang aja dulu geledah dengan alasan mendesak, nanti baru urus izin ke ketua pengadilan. Nah, ini kan terjadi ketidakpastian hukum, kekacauan hukum, bahkan sampai ke level penyalahgunaan wewenang. Kang Nanang coba bisa bayangkan, ini kalau terjadi di menjelang pemilu, itu bisa banyak itu kasus baru itu dengan dalih apa punya kewenangan untuk dalam situasi mendesak, maka dia langsung bisa memblokir, bisa menggeledah, bisa menyita. Nah, itu bisa digunakan untuk kepentingan politik. Nah, ini yang kita khawatirkan. Dulu saya pernah ketemu salah satu tokoh partai yang mengatakan bahwa ketika terjadi menjelang pemilu, itu ketika aparat berpihak, maka rekening orang-orang itu bisa diblokir itu yang pendukung-pendukung politik lawannya itu bisa minta aparat memblokir dengan dalih tertentu. Nah, ini disediakan di KUHP yang ini malah disediakan ruang itu dengan dalih keadaan mendesak, dia tidak perlu izin ketua pengadilan, boleh melakukan dulu baru nanti izin. Nah, ini saya pikir ini yang sangat membuat kekacauan hukum nanti dan terjadi penyalahgunaan kewenangan, abuse of power, bahkan yang kita khawatirkan itu aparat penegak hukum kita, apalagi kepolisian untuk kejaksaan, bisa ditunggangi oleh kepentingan politik kekuasaan. Nah, kalau siapa yang sedang berkuasa, dia bisa menggunakan aparat ini, oh seluruh Indonesia bisa dikerjain itu. Siapa yang tidak mendukung dia, tinggal didatangi aparat, digeledah dengan dalih keadaan mendesak. Urusan nanti terbukti dan tidak, urusan nanti dia lanjut dan tidak, itu belakang. Tapi sudah terjadi kekacauan dulu itu. Nah, ini yang kita khawatirkan, Kang Nanang. Ya. Bung Rocky, apakah tanpa tindakan cepat memberlakukan KUHP pada Januari nanti berpotensi menimbulkan bencana penegakan hukum, Bung Rocky? Ya, kalau kita lihat pemberlakuannya dengan tergesa-gesa disahkan hari bulan November ini, kemudian akan berlaku di Januari 2 Januari 2026 nanti. Padahal masyarakat belum siap, aparat belum disiapkan dan seterusnya. Ini justru bisa menimbulkan bahaya yang besar, terutama dalam konteks penegakan hukum. Bisa menjadi ditunggangi dengan kepentingan-kepentingan politik gitu. Nah, potensi itu sebenarnya kalau kita lihat tuh yang paling berperan itu adalah aparat penegak hukumnya dalam hal ini karena dia subjektif bisa menggunakan pasal-pasal. Nah, memang dalam konteks ini kita ada celah yang itu aparat hukumnya itu sendiri, yang kedua dari sisi materi hukumnya itu sendiri.
Nah, memang ada faktor leader atau kepemimpinan. Itu juga dominan. Jadi tiga faktor ini akan menentukan apakah penerapan hukum itu bisa berjalan dengan baik atau justru akan terjadi kekacauan ke depan. Nah, itu aparat penegak hukumnya secara subjektif bisa menafsirkan pasal-pasal itu. Kedua, undang-undangnya atau sistem hukumnya itu sendiri yang memberi ruang atau celah. Dan yang ketiga tentu ada pemimpinnya. Kalau pemimpinnya dia bisa mengontrol, bisa mengatur dengan tepat supaya tidak terjadi kekacauan, ya mungkin itu bisa sedikit teratur. Nah, kalau kita lihat leader sekarang kan penting ya. Karena kalau dia punya kepentingan politik untuk bisa menunggangi apa aparat penegak hukum, itu jadi hukum tidak akan netral lagi, dan tentu yang sangat dirugikan adalah masyarakat dan warga negara kita. Begitu Bung Nanang. Baik, Bung Rocky, apakah pemerintah perlu menimbang ulang keputusannya untuk tetap memberlakukan KUHP pada 2 Januari 2026 nanti? Ya, pemberlakuan ini beberapa pihak mengatakan terkesan terburu-buru, tanpa dibarengi pemahaman yang mendalam dari aparat penegak hukum, kemudian berpotensi menimbulkan kesalahan prosedur, nah, dan lain sebagainya. Nah, bagaimana menurut Bung Rocky? Ya, sebenarnya kalau mau diberlakukan, yang paling penting ini kan kalau KUHP ini justru lebih banyak kepada pengaturan aparatnya. Proses hukum itu dilakukan. Yang melakukan itu adalah aparat penegak hukumnya. Jadi sebenarnya yang harus dibenahi betul itu adalah aparat penegak hukumnya. Nah, aparat penegak hukumnya ini kan kalau kita lihat tuh di situ ada polisi, jaksa, dan hakim dalam konteks ini. Nah, harusnya mereka yang diberi pemahaman baru eh, yang baik, ya tentu ada prosesnya. Dan kalau kita lihat sebenarnya bukan sekedar pemahaman hukumnya, ada persoalan yang lebih serius lagi yang Nanang, itu pemahaman terkait dengan morality, dan juga kalau kita bilang itu eh, persoalan mental, atau kalau dalam Islam itu disebut dengan proses keimanan dan ketakwaan situ posisinya. Aparat penegak hukum ini dengan posisinya yang kewenangan yang besar, dia bisa menafsirkan hukum itu sendiri, bahkan dengan mental yang buruk, dia bisa memilih-milih dan memilah orang dan kemudian dicarikan pasal gitu. Nah, itu yang terjadi hari ini kan gitu. Dan kewenangan yang terlalu besar itu kan luar biasa itu. Kalau kita lihat ya, kewenangan penegak hukum itu kan besar sekali. Kita lihat ya, terutama dari pihak kepolisian ya, itu kan wewenangnya luar biasa. Polisi itu bisa menangkap, bisa menggeledah, bisa menyita, bisa memblokir rekening kita misalnya atau akun-akun kita, bahkan bisa menembak. Ini kan luar biasa. Kalau tentara kan bisa nembak, tapi nggak bisa memblokir rekening, nggak bisa menggeledah, nggak bisa menyita gitu kan. Eh, Dia punya senjata. Tapi kalau yang polisi ini lengkap sekali tuh, bisa menangkap, bisa menggeledah, bisa menyita kalau diperlukan barang, bisa memblokir rekening, bahkan bisa menembak kalau dianggap melawan dan seterusnya. Nah, dengan kewenangan yang begitu banyak, tidak dilengkapi dengan pemahaman hukum yang baik, kemudian tidak dibekali dengan mentality yang bagus, dengan karakter moral yang baik, maka ini bisa menjadi persoalan serius. Sehingga kita nanti sulit membedakan antara berlindung di aparat penegak hukum yang bisa dijaminkan kita, atau dari para kriminal atau para penjahat. Ini kan persoalannya jadi seriusnya di situ. Kalau aparat penegak hukum kita kewenangannya besar, tentu yang diharapkan dia menghadapi penjahat dengan gagah gitu. Nah, tetapi yang terjadi kan kebanyakan para penjahat itu kalau berhadapan dengan penegak hukum, mereka lebih gagah gitu, lebih lebih bisa mengatur dan bisa mensiasatinya. Nah, sementara kalau dengan rakyat itu lebih keras lagi tuh aparat penegak hukum itu. Itu yang dibilang istilahnya pisaunya tumpul ke bawah, itu tajam ke bawah, tumpul ke atas, atau tajam kepada yang lemah, tumpul kepada yang kuat. Nah, itu posisinya itu. Nah, kalau rakyat kecil salah ya langsung diproses cepat. Kalau yang besar diproses pun lambat. Bahkan ada yang sudah salah pun, sudah inkrah pun tidak ditangkap-tangkap gitu. Nah, itu yang terjadi hari ini kan. Ya, kalau rakyat kecil wah diuber-uber, dikejar-kejar dan sebagainya. Ini yang kita bilang persoalannya di situ.
Jadi memang pemerintah harus menyiapkan betul aparat yang penegak hukum yang mentalnya bagus, pengetahuannya bagus. Jadi tidak sekedar otaknya yang bagus, tapi karakter hatinya buruk, itu berbahaya sekali. Baru-baru ini Kang Nanang kita dengar lagi rame di Medan, ada polisi memeras polisi, coba bayangkan itu. Jadi aparat penegak hukum memeras penegak hukum. Jadi ini kan sudah terbolak-balik dunia ini. Bagaimana mungkin ada aparat hukum memeras aparat penegak hukum yang temannya sendiri gitu. Bagaimana dia dengan masyarakat kalau dengan temannya sendiri saja bisa memperlakukan sedemikian rupa, apalagi dengan yang tidak teman, apalagi yang masyarakatnya. Ini yang kita khawatirkan sekali dengan kewenangan yang besar tanpa diberikan pemahaman hukum yang bagus, apalagi dibekali dengan mental dan keimanan yang baik. Kita tentu ingin aparat kita punya keimanan dan ketakwaan yang baik. Tentu ini akan membahayakan ke depan. Jadi ibaratnya pisaunya dipertajam, kewenangannya diperluas, tapi ngirisnya akan lebih ke bawah, bukan equal atau setara atau adil. Nah, ini yang tentu harus disiapkan oleh pemerintah, tidak hanya sekedar menyiapkan pemahaman aparatnya, mensosialisasikan kepada masyarakat, tetapi juga harus menyiapkan mental aparatnya dan membekali mereka dengan keimanan dan ketakwaan, supaya punya visi akhirat, sehingga tidak berani seenaknya saja dengan kewenangan di dunia ini, seolah-olah tidak akan dihisap, seolah-olah tidak akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat kelak. Saya pikir itu harus ditanamkan di aparat penegak hukum supaya memiliki keimanan dan ketakwaan sehingga tidak berani dia sesuka-sukanya dengan kewenangan yang dimiliki. Begitu Kang Nanang. Baik, terima kasih Bung Rocky atas paparannya. Semoga kita bisa mendapatkan manfaat darinya dan kita berharap ya Indonesia ke depan nanti baik-baik saja tanpa ada kesewenang-wenangan sehingga kita semua bisa melangkah dengan baik, membangun negeri ini dengan baik dan lebih produktif lagi untuk ya kebahagiaan dunia dan akhirat kita. Semoga Bung Rocky sekeluarga senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah pemirsa kabar petang, demikianlah bincang-bincang kita pada hari ini. Jangan lupa ya untuk like, comment, share, dan ya subscribe. Semoga menjadi amalan kebaikan, amalan yang baik buat kita di dunia maupun di akhirat nanti. Saya Nana Siawan undur diri, sampai jumpa di lain kesempatan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.